Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 3, subtema 3, Ayo Menjadi Penemu, pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Anak-anak, kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu, sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Kalian kenal Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie, yaitu Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup, disiplin, dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Selepas SMA, beliau masuk ITB, Institut Teknologi Bandung, yang kemudian mendapatkan beasiswa ke Jerman. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Dengan kerja keras dan disiplinnya, ia berhasil mendapatkan gelar Diploma Ing dan Doktor Insinyur dengan nilai sangat sempurna. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja kerasnya, karirnya terus naik dan dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasehat Senior Bidang Teknologi. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia juga menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia ketiga. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui oleh banyak negara. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu perusahaan terbatas Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan, RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi, baik untuk keperluan sipil maupun militer. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa topik masalah dari teks tersebut? Topik masalah dari teks tersebut adalah disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang, dicontohkan oleh Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie.
Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contohnya ya. Teks tersebut bukan termasuk jenis teks eksplanasi ilmiah karena teks tersebut tidak menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Anak-anak, coba kalian cermati kembali teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting pada pembelajaran sebelumnya ya. Perhatikan kata yang bercetak miring yang terdapat pada teks tersebut. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebaliknya, kosakata non baku atau tidak baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non-formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang cermati kosakata non baku pada teks eksplanasi yang berjudul Pensil si kecil yang amat penting dalam tabel berikut ini. Tuliskan arti kata tersebut dan temukan padanan kosakata bakunya. Berikut ini adalah kosakata non baku yang ada pada teks eksplanasi yang berjudul Pensil si kecil yang amat penting. Kalian bisa melihat kembali bacaan tersebut ya. Perhatikan kosakata non bakunya. Di antaranya adalah gimana sih, bikin, modern, dipakai, terus, dan banget. Sementara arti kata yang dimaksud adalah gimana sih merupakan kata tanya untuk menanyakan akibat suatu tindakan. Kosakata bakunya yaitu bagaimana. Berikutnya kosakata non baku bikin yang arti katanya merupakan menciptakan sesuatu. Kosakata bakunya yaitu membuat. Selanjutnya kosakata non baku modern. Arti katanya terbaru atau mutakhir. Kosakata bakunya adalah modern. Kemudian kosakata non baku lainnya dipakai. Arti katanya yaitu menggunakan sesuatu. Kosakata baku dari dipakai adalah dipakai ya. Selanjutnya kosakata non baku terus. Arti katanya waktu yang akan datang. Kosakata bakunya yaitu kemudian. Selanjutnya kosakata non baku lainnya adalah banget. Arti katanya sungguh-sungguh. Kosakata bakunya yaitu sangat. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa kosakata non baku yang dapat kita temui pada teks eksplanasi yang berjudul Pensil si kecil yang amat penting. Nah, kalian sudah tahu ya arti kata dan juga kosakata bakunya. Sekarang buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata baku tersebut ya. Perhatikan penggunaan kalimat efektif pada kalimat yang kamu buat. Anak-anak, berikut ini adalah perubahan sosial budaya masyarakat dalam rangka modernisasi di bidang ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi masyarakat juga mengalami perubahan ya. Saat ini, masyarakat dapat berbelanja secara daring atau online menggunakan jaringan internet dari mana saja, baik dari rumah, kantor, maupun saat berada di jalan. Modernisasi ekonomi dipengaruhi oleh perkembangan transportasi. Di antaranya adalah transportasi barang, yaitu pengiriman suatu barang, misalnya pengiriman bahan bakar minyak dari produsen ke distributor atau pom bensin hingga sampai ke tangan konsumen. Yaitu kemudahan manusia untuk melakukan mobilitas dari tempat tinggal ke tempat melakukan kegiatan seperti sekolah atau bekerja, membuat kegiatan ekonomi suatu wilayah berjalan dengan lancar. Selanjutnya, anak-anak,
Berikut ini merupakan dampak positif dari perkembangan transportasi. Di antaranya adalah pekerjaan transportasi semakin nyaman. Waktu tempuh perjalanan juga semakin cepat ya. Lalu meningkatkan mobilitas sehingga masyarakat lebih produktif. Selanjutnya, mempermudah distribusi barang. Itulah dampak positif dari perkembangan transportasi. Kemudian dampak negatifnya dari perkembangan transportasi ini yaitu menyebabkan pencemaran udara serta suara. Kemudian meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. Selain itu, bisa menimbulkan kemacetan. Selanjutnya, minyak bumi menjadi cepat langka karena dipakai sebagai bahan bakar kendaraan. Itulah dampak negatif dari perkembangan transportasi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.